Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang sumber belajar sebagai komponen media pembelajaran yang akan dipresentasikan oleh Aisyah Syifa Kotrunada dan Dwi Arianti. Selamat menonton. Yang pertama adalah pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah sesuatu yang dapat mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat ataupun oleh dirinya sendiri. Dapat pula merupakan sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan di dalam bahan pembelajaran yang akan diberikan. Sumber belajar juga dapat berarti segala sesuatu, baik yang sengaja dirancang maupun yang telah tersedia yang dapat dimanfaatkan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk membuat atau membantu peserta didik dalam belajar. Yang selanjutnya adalah klasifikasi sumber belajar. Klasifikasi sumber belajar yang pertama yaitu pesan. Maksudnya, informasi yang harus disalurkan oleh komponen lain berbentuk ide, fakta pengertian, atau data. Contohnya, bahan-bahan pelajaran, cerita rakyat, dongeng, nasihat, dan sebagainya. Yang kedua yaitu manusia. Orang yang menyimpan informasi atau menyalurkannya. Tidak termasuk yang menjalankan fungsi pengembangan dan pengelolaan sumber belajar. Contohnya, guru, aktor, siswa, pembicara, pemain. Tidak termasuk tim teknisi dan tim kurikulum. Yang ketiga adalah bahan. Sesuatu bisa disebut media atau software yang mengandung pesan untuk disajikan melalui pemakaian alat. Contohnya, film, slide, tab, buku, gambar, dan sebagainya. Yang keempat adalah peralatan. Sesuatu bisa disebut media atau hardware yang menyalurkan pesan untuk disajikan yang ada di dalam software. Contohnya, TV, kamera, papan tulis, dan sebagainya. Yang kelima yaitu teknik atau metode. Prosedur yang disiapkan dalam mempergunakan bahan pelajaran, peralatan, situasi, dan orang untuk menyampaikan pesan. Contohnya, ceramah, diskusi, simulasi, belajar mandiri, dan sebagainya. Yang keenam yaitu lingkungan. Lingkungan, situasi sekitar di mana pesan disalurkan atau transmisikan. Contohnya, ruangan kelas, studio, aula, dan sebagainya. Klasifikasi lain yang biasa dilakukan terhadap sumber belajar adalah sebagai berikut. 1. Sumber belajar cetak, seperti buku, majalah, koran, brosur, poster, denah, kamus, dan ensiklopedia. Yang kedua, sumber belajar non-cetak, seperti film, slides, video, model, audio kaset, transparasi, dan realita. Yang ketiga, sumber belajar yang berbentuk fasilitas seperti perpustakaan, ruangan belajar, karol, studio, dan lapangan olahraga. Yang keempat yaitu sumber belajar yang berupa kegiatan, contohnya wawancara, kerja kelompok, observasi, simulasi, permainan, dan sebagainya. Yang kelima yaitu sumber belajar yang berupa lingkungan, seperti di masyarakat, taman, terminal, pasar, dan toko. Tujuan sumber belajar. Sumber belajar ditetapkan sebagai informasi yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media yang bertujuan agar dapat membantu siswa dalam belajar sebagai pewujudan dari kurikulum. Bentuknya tidak terbatas, apakah dalam bentuk cetakan, siswa, ataupun guru. Dengan demikian, maka tujuan sumber belajar juga diartikan sebagai segala tempat atau lingkungan sekitar, benda, dan orang yang mengandung informasi dapat digunakan sebagai wahana bagi peserta didik untuk melakukan proses perubahan tingkah laku. Sumber belajar akan menjadi bermakna bagi peserta didik maupun guru apabila sumber belajar diorganisir melalui satu rancangan yang memungkinkan seseorang dapat memanfaatkannya sebagai sumber belajar. Fungsi sumber belajar. Yang pertama, mempercepat laju pembelajaran dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik. Yang kedua, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Dan yang terakhir, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Kriteria sumber belajar. Kriteria sumber belajar di sini diantara lain adalah ekonomis dalam pengertian murah, teknisi atau tenaga, praktis dan sederhana,
fleksibel, relevan dengan tujuan pengajaran, dapat membantu efisien dan kemudahan pencapaian tujuan pengajaran, memiliki nilai positif bagi proses pengajaran, khususnya bagi peserta didik, sesuai dengan interaksi dan strategi pengajaran yang telah dirancang. Faktor-faktor sumber belajar. Yang pertama, perkembangan teknologi. Yang kedua, nilai-nilai budaya setempat. Yang ketiga, keadaan ekonomi pada umumnya. Dan yang terakhir, keadaan pemakai. Manfaat sumber belajar. Yang pertama, memberi pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik. Misalnya, karya wisata ke objek seperti museum dan kebun binatang. Kemudian yang kedua, dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjung atau dilihat secara langsung dan konkret. Misalnya, benah, sketsa, foto, dan film. Yang terakhir, dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. Misalnya, buku tes, foto, dan film.